Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Henok Wangsawanidi dengan NIM 2205120484 dari kelas TIB angkatan 2022. Di sini saya akan mepresentasikan tentang modal infrastruktur jaringan. Yang akan kita bahas yakni ada jaringan komputer, jaringan terdistribusi, pembagian jaringan, dan topologi jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Definisi lainnya yaitu jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous. Jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah suatu bentuk jaringan komputer yang memiliki ciri utama di mana sumber daya komputasi, data, dan tugas terdistribusi di seluruh jaringan, seringkali melintasi beberapa lokasi geografis yang berbeda. Pembagian jaringan. Pembagian jaringan dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan cakupan, berdasarkan akses, berdasarkan cara membangun, berdasarkan penggunaan kabel, dan berdasarkan siarannya. Yang pertama berdasarkan cakupan. Ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN atau Personal Area Network mencakup area pribadi seperti sekitar satu orang atau perangkat, seperti Bluetooth yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headphone, kabel, atau keyboard dengan smartphone atau komputer. LAN, Local Area Network, mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, maupun sekolah. MAN, Metropolitan Area Network, mencakup sebuah kota atau sebuah kampus besar. MAN sendiri merupakan kumpulan dari beberapa jaringan LAN. WAN atau Wide Area Network mencakup area yang besar seperti jaringan komputer antar wilayah kota bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi. Yang kedua, berdasarkan aksesnya. Intranet adalah jaringan yang dibatasi dan digunakan secara internal oleh sebuah organisasi, perusahaan, atau entitas tertentu. Intranet tidak dapat diakses oleh publik umum dan digunakan untuk berbagai informasi dan sumber daya internal di antara anggota organisasi tersebut. Lalu ada internet, yang merupakan jaringan global yang dapat diakses secara publik oleh semua orang yang terhubung ke jaringan. Ini adalah jaringan terbuka yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Yang ketiga, berdasarkan cara membangunnya. Pertama adalah jaringan ad hoc. Adalah jaringan yang dibangun secara sementara atau spontan tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang tetap. Jaringan ini terdiri dari perangkat yang terhubung secara langsung satu sama lain dan berkomunikasi tanpa menggunakan titik akses pusat. Kedua, ada jaringan infrastruktur yang merupakan jaringan yang dibangun dengan menggunakan komponen infrastruktur seperti router, switch, dan titik akses. Jaringan ini memiliki titik akses pusat yang mengordinasikan komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan kabel. Pertama ada kabel. Jaringan kabel atau wire network adalah jaringan yang menghubungkan perangkat dengan menggunakan kabel fisik. Kedua, jaringan nirkabel atau wireless network adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat. Sebaliknya, jaringan ini mengandalkan teknologi nirkabel seperti gelombang radio atau sinyal inframerah untuk mentransmisikan data. Yang terakhir, berdasarkan siaran. Pertama ada jaringan unicast, adalah jaringan di mana data atau informasi dikirimkan dari satu sumber atau pemancar ke satu tujuan atau penerima pada satu waktu. Kedua ada jaringan multicast, adalah jenis jaringan di mana data atau informasi dikirimkan dari satu sumber ke beberapa tujuan yang dipilih secara bersamaan.
Yang terakhir, broadcast adalah jenis siaran data di mana data atau informasi dikirimkan dari satu sumber dan diterima oleh semua perangkat dalam jaringan. Selanjutnya, topologi jaringan. Pertama ada bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Bus topologi. Pada bus topologi, semua perangkat terhubung ke kabel tunggal yang berjalan di sepanjang seluruh jaringan. Data dikirimkan dalam bentuk sinyal yang dapat diakses oleh semua perangkat. Selanjutnya, ring topologi. Pada topologi cincin, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran tertutup. Data mengalir melalui cincin dari satu perangkat ke perangkat berikutnya sampai mencapai tujuan. Star topologi. Topologi bintang adalah ketika semua perangkat terhubung ke satu titik pusat seperti switch atau hub. Semua data harus melewati titik pusat ini untuk mencapai perangkat lain dalam jaringan. Extended star topologi. Extended star topologi merupakan variasi dari star topologi di mana titik pusatnya adalah perangkat yang memiliki beberapa perangkat tambahan yang terhubung ke sana secara hierarkis. Selanjutnya, hierarchical topologi. Topologi hierarki adalah kombinasi dari berbagai jenis topologi yang digunakan dalam struktur hierarkis. Ini umumnya digunakan dalam jaringan besar dan kompleks seperti jaringan perusahaan. Yang terakhir, mesh topologi. Pada topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Topologi ini menciptakan redundansi yang tinggi dan kehandalan, tetapi juga memerlukan banyak kabel dan konfigurasi yang rumit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.